Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari ini di praktek 3 ya pada mata kuliah mobile programming. Hari ini yang akan kita lakukan adalah kita mencoba untuk membuat aplikasi yang sudah dibuat pada praktikum kedua itu siap pakai di Android. Jadi intinya adalah kita merubah project hybrid kita yang kemarin ke bentuk APK, nanti siap install di smartphone Android ya, seperti itu. Tapi sebelum kita melakukan praktek yang ini, kita harus ada syaratnya. Jadi project yang pada praktikum 2 itu harus sudah siap dan sudah selesai normal, intinya sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita sudah berhasil untuk instalasi MDF, Mobile Development Framework. Panduannya sudah ada untuk instalasi MDF-nya, ada di Molen ya. Nanti itu dilakukan terlebih dahulu baru bisa melakukan praktikum yang ada di video ini. Seperti itu. Kita siapkan ya project yang kemarin. Jadi saya harap sudah dilakukan terlebih dahulu. Kita buka Google Chrome. Masuk mode mobile seperti biasa, ketik localhost mobile 2. Nah, seperti ini kan. Misalkan saya cek dulu apakah masih normal projectnya. Masih ya, kalau saya rasa juga masih oke. Ini masih normal, jadi nanti kita siap gunakan. Untuk pengecekan yang berikutnya adalah kita ngecek instalasi untuk Mobile Development Framework-nya. Saya buka command prompt ya, cmd. Kalau kurang besar saya besarkan terlebih dahulu. Kita periksa sedikit. Cordova-nya keluar karena saya cek Cordova-nya 10.0.0. Kemudian kita cek Java-nya. Juga sama. Oke, nanti kita siap menggunakan Mobile Development Framework-nya. Ini saya clear dulu. Oke, baik. Jadi yang berperan di sini adalah nanti Mobile Development Framework, karena project sudah ready, sudah siap, tinggal kita proses-proses compile-nya atau bagaimana dan seterusnya itu nanti ada di Mobile Development Framework-nya ya. Oke, langkah pertama adalah karena ini masih awal, kita masih praktek Mobile Development Framework awal, maka di drive D, saya contohkan di drive D saja ya, sebenarnya bisa di mana saja, tapi nanti paling gampang di drive D. Saya bikin sebuah folder yang bernama praktek mobile seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, praktek mobile seperti ini. Ini nanti gunanya apa? Folder ini untuk menampung project-project dari Apache Cordova yang siap dikompil, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, maka kita bisa menggunakan Apache Cordova-nya. Jadi kita buka command prompt seperti tadi. Saya besarkan dulu. Nah, di sini ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya kita juga harus mengetahui beberapa command line, perintah-perintah ya basis inline yang ada di Cordova. Cuman kita akan mencoba untuk menggunakan sintak-sintak atau command line yang sederhana dulu. Nanti saya buatkan list command line-nya untuk Cordova seperti apa, listnya ada banyak nanti. Untuk mengetahui sekilas tentang command line Cordova, kita bisa menuliskan Cordova help seperti ini. Nah, ini ada ya. Jadi di sini ada banyak. Jadi ini ada create, ada help, ada telemetri dan seterusnya. Ini ada contohnya juga di sini, nanti bisa dilihat. Nah, ini example contoh Cordova create my apps
bla 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 bla. Ini sintak yang digunakan untuk membuat project di Apache Cordova. Kemudian yang kedua, Cordova plugin add bla 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 bla. Ini untuk menambah plugin atau library. Nanti kita akan melakukan ini nanti di pertemuan khusus yang membahas masalah library ya. Seperti ini. Oke, langkah awal adalah kita harus membuat project di Apache Cordova dulu. Caranya kita tadi sudah membuat folder yang bernama praktek mobile di D kan. Maka kita harus ke D. Kemudian kita masuk foldernya cd praktek mobile. Nah, seperti ini. Maka kita bisa create projectnya di sini. Ya, kita create projectnya di sini. Jadi kita ketik Cordova create nama folder dari projectnya. Kita membuat misal mobile 2, sesuaikan nama yang kemarin ya. Kemudian kita harus membuat ID. ID itu adalah ID aplikasi ya, maksudnya. ID itu adalah sebuah penanda penamaan dari sebuah aplikasi yang diinstal nanti di Android. Jadi harus punya ID. ID itu harus unik antara satu aplikasi dengan yang lain. Semisal saya membuat ID-nya com.mobile, misalkan gini, mobile 2 gini aja. Jadi ini harus unik karena setiap aplikasi itu punya ID yang unik. Kemudian saya membuat berikutnya ya, parameter berikutnya adalah praktek 2. Praktek 2 ini adalah nama aplikasi nanti yang muncul di bawah icon. Nanti kalau sudah diinstal nanti akan muncul di Android itu kan, ada icon atasnya, kemudian ada tulisan bawahnya. Nah, tulisan itu dibentuk dari sini. Nanti kita bisa modif juga melalui config.xml, tapi untuk pertama seperti ini. Ini ya, kita coba jalankan. Creating a new Cordova project. Oke, sudah selesai. Kita bisa lihat di praktek mobile, di dalamnya nanti akan ada ini. Nah, ini ntar saya besarkan dulu. Nah, ini ada project namanya mobile 2 ya. Kalau kita lihat di dalamnya ada banyak file ya, ada www, ada apa ini, git ignore, ada config.xml sama package.json. Ini file-file yang dibutuhkan oleh Apache Cordova nanti. Kurang lebih seperti itu ya. Saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita sudah ready, karena ini sudah ada project Cordova-nya. Jadi nanti kita tinggal copy dari project yang sudah kita kerjakan kemarin ya. Seperti itu. Kita cek terlebih dahulu project yang kemarin. Nah, gini ya. Ini kemudian saya tutup terlebih dahulu ya komennya. Kita buka Explorer baru. Kita lihat project kita kemarin mobile 2. Nah, ini kita copy, Ctrl A saja, kita copy. Kemudian kita paste di dalam www. Nah, ini kita delete aja. Kemudian kita copy di sini. Nah, lebih seperti ini ya. Jadi project kita akan jadi seperti ini di dalam www. Nah, ini project kita kemarin yang jalan. Jika sudah, maka kita buka command prompt lagi, cmd ya. Saya ulang lagi d.2. Kita masuk cd praktek mobile. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita masuk lagi ke project di mana nama foldernya apa? Mobile 2. Kita masuk cd mobile 2. Kita enter.
Nah, oke. Di sini kita harus menambahkan platform pada project hybrid ini. Misal saya ingin tahu list yang tersedia untuk platformnya ya. Jadi Cordova platform LS. Maka kita akan dicek dalam project Mobile 2 itu ada platform apa yang sudah terinstall. Ternyata di sini masih kosong, install platform kosong. Available yang tersedia platform adalah Android ya, ini Cordova versi 9, browser, Electron dan Windows. Jadi browser ini kalau ingin dijalankan di browser dia menggunakan platform ini. Kemudian kalau untuk Electron ini aplikasi desktop ya, Android untuk Android dan Windows untuk Windows Phone, seperti itu. Oh ya, saya lupa belum bilang bahwa saat kita melakukan project ini ya, maksudnya kita menggunakan Cordova seperti ini, usahakan online karena nanti dia akan butuh beberapa file yang akan di-download dari Cordova. Jadi kita harus online yang posisi di sini tadi. Karena ada list, maka saya coba untuk menambahkan yang Android ya, seperti ini, Android. Oke. Cara menambahkannya Cordova platform add Android seperti ini. Ini harus online ya. Kita tekan enter. Dia akan proses, kita tunggu prosesnya. Dia berusaha untuk mengakses library yang dibutuhkan. Kalau sudah muncul seperti ini ya, maka ini sudah selesai. Kita bisa lihat file fisiknya. Kita buka di Mobile 2 ya. Ternyata menambah ada plugin, ada platform, ada node modul. Ini otomatis sistem yang akan menambahkan gitu ya. Sistem akan menambahkan seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita harus mengatur untuk konfigurasi aplikasi. Di sini ini ada file config ya. File config itu digunakan untuk konfigurasi dari aplikasi. Ini kita buka terlebih dahulu, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan ya. Ini pengaturannya banyak sekali. Tapi ini saya ganti terlebih dahulu dengan config yang sudah saya siapkan, yang lebih sederhana. Jadi saya bahas yang paling dasarnya dulu. Ini sudah agak kompleks, saya bahas yang dasarnya dulu. Jadi sudah saya siapkan. Contoh file config-nya ada di Molen ya. Sudah saya siapkan. Jadi nanti kita bisa copy. Jadi semisal seperti ini, saya sudah siapkan di sini config, copy. Kita paste di sini, dia akan replace ya, biarkan replace saja. Nah, ini kita buka. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan struktur dari config-nya ini ya. Terlalu besar, saya kecilkan dulu. Oke, ini saya geser dulu. Jadi ini widget ID. Nah, ID ini adalah penamaan dari aplikasinya ya. Jadi nanti yang dikenal oleh sistem adalah di sisi sini. Jadi tadi kita menggunakan yang namanya com.mobile2. Nah, seperti ini. Version biarkan 1 seperti ini. Version ini version aplikasi ya yang dimaksud ya. Kita bisa pakai 0.0.1 atau 1.0.1. Terserah, ini intinya versi dari aplikasinya. Ini biarkan saja seperti ini dan ini juga biarkan. Name-nya adalah nama aplikasi yang muncul di bawah ikonnya. Misal tadi Praktikum 2 seperti ini. Description adalah deskripsi aplikasi. Jadi aplikasi Praktikum Mobile Programming misalkan. Author, jadi siapa pembuatnya, kita bisa menambahkan
situs jika kita punya sebuah situs, atau email kita bisa nambahkan email seperti ini. Contohnya ya, bisa diganti autornya, kita tulis siapa pembuatnya. Konten src-nya index.html karena file awal yang harus dijalankan adalah index.html seperti ini. Ya, oke. Karena fokus kita di Android, maka kita menggunakan platform name Android seperti ini. Min SDK version, max SDK version, dan target SDK version ini hubungannya sama Android versi berapa saja yang bisa menjalankan aplikasi ini. Jadi ini ada value 26, ini maksudnya Android menggunakan API 26. Nanti ada daftarnya ya, semisal KitKat itu versi 19, Marshmallow 23, itu ada listnya, ada daftarnya. Cari di Google banyak sekali, atau nanti saya siapkan ya list SDK untuk Android. Ini targetnya adalah 26 dan ini max-nya 29 dan targetnya 29. 29 ini sepertinya kalau enggak salah sesuai listnya itu Android 10 kalau enggak salah. Kalau 26 itu kalau enggak salah Oreo. Ya, ini Android install location auto ya, Android launch mode single instant. Jadi hanya bisa dijalankan sekali, enggak bisa double. Oke, kalau sudah icon src. Nah, ini digunakan untuk mengatur logo dari aplikasi. Di sini bernama logo.png. Logo harus kita tempatkan sejajar dengan config gitu ya. Nanti kita siapkan logonya habis ini. Kemudian ada akses origin, allow navigation, allow intent. Jadi ini untuk mengakses hubungannya sama jaringan. Nanti kita full ya, jadi bintang-bintang, kita boleh akses mana aja, tidak ada batasan seperti ini di sini. Logo PNG kita siapkan ya, jadi saya siapkan untuk ikonnya. Jadi saya cari terlebih dahulu ikonnya. Kalau butuh icon sudah saya siapkan juga di itu ya, di Molen sudah ada. Ini misalkan saya contoh ambil ini. Jadi saya taruh di sini. Tadi bernama logo.png, jadi kita rename aja ini. Logo.png, kurang lebih seperti ini. Oke, kita kembali ke config. Ini sudah clear, tidak ada masalah. Jangan lupa disimpan ya, jangan lupa disimpan. Oke, kalau sudah kita tutup. Berikutnya adalah tadi kita sudah menambahkan platform Android ya di sini. Nah, ini ada platform Androidnya. Proses berikutnya adalah ini kita cek Androidnya terlebih dahulu. Kita cek di sini. Nah, Cordova requirements Android. Jadi kebutuhan Androidnya bagaimana ya? Jadi ini saya tekan. Oke, di sini Java JDK-nya sudah terinstall versi 1.8, Android SDK-nya juga sudah terinstall, true. Kemudian Android targetnya, Android SDK yang saya berikan kemarin itu sudah meliputi Android 30, Android 29, 28, 27, 26, 25, 23 sampai 19 juga ada ini ya. Sudah saya siapkan semua ya. Gradle-nya juga sudah terinstall di posisi C, Gradle, bin. Nah, ini kan sudah ada semua. Jadi nanti kita siap untuk mengcompile ya, kurang lebih seperti itu. Sudah ready semua. Ya, ini diperhatikan jika ada yang masih fail atau belum terinstall, maka itu disiapkan terlebih dahulu. Jadi ini semacam checklist dalam platform Android, apakah kita sudah ready apa tidak. Jadi mulai JDK, Android SDK, Android targetnya, Gradle lah ini. Ini juga berlaku pada konfigurasi. Walaupun kita sudah menyiapkan JDK, Android SDK di lokasi tertentu, tetapi kalau belum kita konfigurasi environment variabelnya seperti yang pada modul praktikum 3 ya,
yang sudah saya siapkan, maka itu juga agak akan bisa terchecklist seperti ini ya. Berikutnya kita coba untuk compile ya. Jadi Cordova build Android, kita tekan, dia sedang proses. Nah, ini sedang proses ya. Proses belum selesai, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi buildnya berhasil. Kita lihat build the following APK di lokasi D praktek mobile 2 ya, platform Android app build output APK debug. Nah, ini APK debug. Kita bisa cek file fisiknya ya. Di sini, bentar ini saya kecilkan dulu. Saya kecilkan biar mudah. Platform, jadi mulai praktek mobile ya, di D mobile 2 platform Android app build output APK debug. Nah, ini sudah keluar satu ya, dengan besar 6 MB app debug ini APK. Nah, berikutnya kita akan coba untuk testingnya ya. Ini ya, seperti ini, sudah keluar di sininya. Jika sudah, kita coba testing. Sebenarnya kita ingin testing menggunakan smartphone ya, cuman karena ini di video, jadi saya coba untuk menggunakan emulator saja ya. Jadi prosesnya sama sebenarnya. Kalau di handphone ya berarti APK ini harus dipindah ke handphone, entah pakai Bluetooth, entah pakai kabel data, atau bagaimana terserah. Tapi di sini saya coba menggunakan emulator biar bisa dilihat. Saya jalankan dulu emulator saya. Emulator saya menggunakan Genymotion ya. Ini saya minimize dulu. Saya jalankan untuk yang emulator jenis ini. Saya menggunakan emulator Xiaomi Redmi Note 7 untuk Android API 9. Nah, kalau Android 9 itu 28 API-nya kan. Di sini ada daftarnya ya. Kalau 4.1 itu 16. Kan ini ada listnya. Jadi saya jalankan di sini. Start. Masih proses. Saya minimize saja yang ini. Tunggu sebentar ya, prosesnya akan sedikit memakan waktu untuk emulator. Nah, ini sedang booting, sudah mulai kelihatan. Phone is starting. Nah, ini sudah mulai. Oke, ini sepertinya udah normal ya. Nah, ini kan ada beberapa. Ini saya kemarin testingannya. Nah, saya coba untuk menjalankan APK yang barusan kita bikin ya. Kita drag aja di sini. Dia akan transfer, dilakukan instalasi. Nah, muncul ya aplikasi yang kita bikin sesuai dengan praktikum kemarin. Tapi apakah bisa normal jalannya? Kita cek ya. Misalkan tanggal lahir. Nah,
Tanggal lahir efeknya sudah berbeda karena kemarin kita gunakan di Google Chrome, dia munculnya kalender bawaan dari browser, tapi kalau sudah di smartphone seperti ini munculnya agak beda ya. Misalkan gini. Nah, ini juga beda, dropdownnya sudah kelihatan agak beda. Kita tampilkan misalkan. Nah, keluar seperti mekanisme yang sudah kita harapkan kemarin ya. Oke. Untuk kosongkannya bisa apa tidak? Oh, bisa. Sama ya. Bisa back misalkan, keluar aplikasi, kita bisa lihat di logonya tadi ini ya. Nah, ini tadi logo yang kita bikin namanya Praktikum 2 di sini. Karena ini namanya panjang jadi kepotong. Oke, di sini kita sudah bisa membuat APK dari project hybrid yang kita lakukan di pertemuan kedua atau di praktek kedua. Jadi nanti silakan bisa dicoba terlebih dahulu. Tapi syarat kita untuk melakukan praktek ini adalah kita harus membuat projectnya otomatis ya di praktikum 2 selesai. Jadi kalau belum selesai untuk praktikum 2 mohon diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian untuk instalasi mobile development framework ya, mulai dari JDK, Android SDK, Gradle, kemudian Apache Cordova, silakan lakukan sesuai panduan praktikum 3 tentang instalasi mobile development framework yang sudah saya share juga ya. Nanti silakan dicoba, jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke saya di tempat biasanya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video praktikum kali ini. Silakan dicoba lagi, kalian harus kreatif, harus inovatif, jadi kalian coba-coba terlebih dahulu ya. Oke, kalau nggak ada bahasan lagi nanti ini saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.